Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Saifuddin dan pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 teori konsep semiotika menurut Ferdinand de Saussure. Yang mana Ferdinand de Saussure adalah seorang yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika dalam kemajuan ilmu linguistik di abad ke-20. Secara istilah, semiotika berasal dari bahasa Yunani yakni semion yang berarti tanda. Sederhananya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari suatu tanda. Teori semiotika Ferdinand de Saussure yang pertama yakni tentang konsep signifier dan signified. Yakni signifier adalah penanda dan signified adalah petanda. Signifier adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera dan pikiran seperti bunyi, gambar, ataupun coret-coretan. Sedangkan signified adalah makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di baliknya. Seperti contoh, janur kuning melengkung, signifiernya adalah janur kuning melengkung. Sedangkan signifiednya, petandanya adalah digelarnya acara pernikahan. Jadi, di sini jika ada janur kuning melengkung, artinya ada acara pernikahan yang sedang digelar. Selanjutnya, teori kedua ialah dalam aspek bahasa yang oleh Ferdinand de Saussure dibagi menjadi dua, langue dan parole. Langue adalah sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan disepakati oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan praktik berbahasa dalam masyarakat. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dari tutur individu di suatu masyarakat dalam waktu atau kondisi tertentu. Seperti contoh dalam permainan catur, languenya adalah bahasa permainan catur itu sendiri, yang mana permainan catur memiliki bahasa dan aturan tersendiri. Namun parolenya adalah para pemain caturnya, yang mana bebas menggerakkan, membahasakan caturnya untuk digerakkan bagaimana. Teori semiotika Ferdinand de Saussure yang ketiga yakni tentang telaah bahasa, yakni sinkronik dan diakronik. Sinkronik adalah bahasa, penelaahan bahasa yang mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik adalah mempelajari bahasa secara terus-menerus selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik yang memiliki ciri-ciri membentuk struktur dan sistem, mengkaji bahasa pada masa tertentu, bersifat deskriptif, dan cakupannya kajiannya lebih sempit. Sedangkan diakronik adalah yang memiliki ciri-ciri bahasa selalu dinamis dan berkembang, yakni berevolusi. Mengkaji bahasa pada aspek sejarahnya, bersifat historis komparatif, cakupan kajiannya lebih luas. Seperti contoh, sinkronik adalah kajian terhadap pengguna bahasa Melayu pada masa penjajahan dulu. Sedangkan diakronik adalah perkembangan bahasa Melayu sejak awal adanya hingga sekarang. Yang terakhir ialah teori semiotika Ferdinand de Saussure yang keempat, yakni tentang konsep mengenai unsur relasi tanda yang dibagi menjadi dua, yakni sintakmatik dan paradigmatik. Relasi sintakmatik terjadi ketika sebuah tanda tidak bisa dipertukarkan satu sama lain karena maknanya sangat berbeda. Sedangkan relasi paradigmatik terjadi ketika suatu tanda bisa dipertukarkan karena meskipun memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki satu paradigma. Relasi sintakmatik seperti contoh dosen dan mahasiswa, yang mana menjadi sebuah kalimat dosen mengajar mahasiswa, yang mana ini tidak bisa dipertukarkan satu sama lain karena maknanya sangat berbeda jika menjadi mahasiswa mengajar dosen. Nah, itu salah. Sedangkan relasi paradigmatik terjadi ketika suatu tanda bisa dipertukarkan karena meskipun memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki satu paradigma. Seperti contoh, di kampus IAIN pengawas itu menemui dosen. Yang kedua, di kampus IAIN pengawas itu menemui mahasiswa. Nah, yang mana
dosen dan mahasiswa di sini sama-sama menempati paradigma objek. Jadi meskipun dipertukarkan satu sama lain masih bisa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang 4 teori semiotika Ferdinand de Saussure. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.